penting untuk kita ingat dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, selain soal Palestina, adalah tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu mempercayai peristiwa ini. Ini penting sekali untuk kita selalu ingat. Setiap kali kita memperingati Isra Mi'raj itu selalu yang disampaikan itu adalah soal sholat. Ya. Oke lah, itu ya memang bagian dari apa yang terjadi pada Isra Mi'raj. Tapi sesungguhnya yang utama adalah tentang bagaimana peristiwa itu mengajari kita tentang bagaimana seorang muslim itu harus memiliki sebuah keyakinan. Peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang tidak mudah untuk dipahami. Peristiwa ini peristiwa sangat dahsyat, tidak mudah dipahami oleh jangankan orang pada masa itu. Masa sekarang pun juga tidak mudah. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih sekitar 1230 km. Yang bila ditempuh dengan menggunakan kendaraan yang ada pada waktu itu, onta atau kuda, perlu waktu berminggu-minggu. Belum lagi naik ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha itu? Allah alam, kita tidak tahu. Ujung semesta yang ini hari bisa diamati dengan menggunakan alat yang super canggih, itu jaraknya diperkirakan 27 miliar tahun cahaya. Itu ujung semesta yang bisa diamati. Kita tahu kita ini ada di bumi. Bumi itu bagian dari satu tata surya, di mana kita bersama dengan Mars, Venus, Merkurius, Saturnus, Uranus, Pluto, dan sebagainya itu mengelilingi matahari. Itulah satu tata surya. Dan kita ini tidak sendiri, karena masih ada lagi tata surya yang lain, yang kemudian membentuk galaksi. Galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu hanya satu dari sekian banyak galaksi. Ada 900 miliar galaksi yang ada di semesta ini. Dan ujung yang paling jauh yang bisa diamati jaraknya 27 miliar tahun cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Jadi 1 detik, coba perhatikan jamnya masing-masing, mak cetuk, nah itu 1 detik itu. Cetuk itu 300.000 km. 300.000 km itu artinya kita bisa mengelilingi bumi lebih dari 7 kali. Dalam 1 detik itu mengelilingi bumi 7 kali. Karena diameter keliling bumi itu sekitar 40.000 km. Jadi dalam 1 detik cahaya itu bisa mengelilingi lebih dari 7 kali. Dalam 1 detik cahaya sudah bisa sampai ke bulan. Ya, untuk sampai ke matahari cahaya kurang lebih butuh 8 menit. Itu. Jika andai Sidratul Muntaha itu ada di penghujung alam semesta yang bisa diamati itu, andai. Yang jaraknya 27,5 miliar tahun cahaya. Cahaya yang kecepatannya 300.000 km per detik itu butuh 27 miliar tahun. Kira-kira berapa kecepatan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, dan itu ada macam-macam tuh, itu ketemu, dialog, segala macam itu, ya. Terus di sana di Sidratul Muntaha lalu balik, dan itu semua berlangsung kurang dari 1 malam. Kira-kira berapa kecepatannya? Dr. Sasmito, seorang astronom Muslim, itu melakukan perhitungan berdasarkan persamaan-persamaan yang saya tak terlalu paham. Itu matematika tingkat tinggi, high mathematics itu. Bukan high begitu, tapi high mathematics. Kalau teman-teman yang belajar di Fakultas Teknik pasti terima itu, high mathematics, high physics.
fisika tinggi yang memberi saya satu-satunya nilai E. Jadi menurut saya itu mahasiswa ya sekali-sekali harus dapat E lah. Cari teman ya. Itu ada persamaan-persamaan yang luar biasa yang dia bangkitkan dari pemahaman dia terhadap surat As-Sajdah dan surat Ma'arij. Ringkasnya, ketemu berapa jaraknya? Jaraknya itu 5,4 triliun, ya, kecepatannya itu 5,4 triliun kilometer per detik. Kecepatan Nabi. Jadi, lihat jamnya masing-masing. Cetuk itu 5,4 triliun kilometer. Habis, ya toh? Mumet, mumet itu, mumet. Nah, ini pula yang dibawa oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada waktu itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Itu. Cerita ini itu dibawa kepada Sayyidina Abu Bakar oleh orang musyrik, oleh orang kafir. Harapannya apa? Harapannya supaya Sayyidina Abu Bakar itu nggak percaya. Ya, kita membayangkan tadi udah mumet gitu ya. Nah, tapi apa respon Sayyidina Abu Bakar? Dan ini yang penting untuk kita ingat. Dia dengan ringan mengatakan, ini sodaktuhu fi khobaris sama. Aku sudah mempercayai dia dalam soal wahyu. Fa kaifa ukadzibuhu fi dzalikal khobar. Nah, kata dia begitu. Lalu bagaimana aku mendustakan cerita itu? La usaddikuhu fima ab'adu min dzalika. Fima ab'adu min dzalika. Aku bahkan tetap percaya jika atau pada perkara yang lebih daripada itu. Nah, gitu. Jadi andai ada cerita yang lebih lebih membuat orang Solo mumet, ya gitu. Sekarang kan ada yang bikin orang Solo mumet tuh. Tadi saya datang ke Soto Gading itu, wah itu. Pelayannya cuma begini-begini. Ngelus dodo. Nah, itu. Ya, soal 1, 2, 3 tadi itu. Nah, gitu. Saking mumetnya itu cuma bisa ngelus dodo. Paham nggak ini? Aku wajah-wajah kayak nggak paham ini. Nah, itu. Lu sampean itu bukan 02 toh? Oh, tidak. Kalau kita ini gini, sambil gini dia. 02 gimana? Terus dodo. Jadi lagi mumet orang Solo ini. Nah ya, untuk ada dadanya. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, andai lebih daripada itu, la usaddiku, aku pasti akan mempercayainya. Nah, apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah apa yang dia katakan kemudian, yaitu madama qala faqad shadaq. Sepanjang dia yang ngomong, maka pasti benar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu mengajari kita tentang bagaimana mempercayai perkara akidah. Ini kan perkara akidah toh. Itu tidak melihat perkaranya, tapi melihat sumbernya. Jadi Sayyidina Abu Bakar tidak memperhatikan cerita orang kafir yang begini-begini itu, yang harapannya orang kafir Sayyidina Abu Bakar menjadi tidak percaya, tidak. Tapi Nabi cerita begitu, Muhammad cerita begitu. Nah, lebih daripada aku percaya. Kira-kira begitu kalau bahasa sehari-harinya. Jadi mengajari kita tentang bagaimana cara mempercayai akidah. Itu penting sekali. Lidzalika, ini ceritakan semua di dalam hadis riwayat Hakim. Lidzalika sumia, itu kata Siti Aisyah, sumia Abu Bakrin As-Siddiq. Karena itulah maka kemudian Abu Bakar itu disebut As-Siddiq, yang membenarkan. Kenapa saya ingin menceritakan ini kepada antum semua? Menurut saya ini soal sangat serius, yaitu tentang bagaimana kita membangun akidah
yang kokoh, khususnya terhadap bagaimana kita membangun akidah yang kokoh. Dan membangun akidah yang kokoh itu sangat bergantung kepada dalil, ya kan? Dan dalil itu kita sudah tahu, dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli, dalil wahyu. Wahyu itu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi penting bagi kita itu untuk untuk kita terus memperkokoh keyakinan kita kepada dalil, sebagaimana keyakinan Sayyidina Abu Bakar kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak ada sama sekali ragunya. Cerita opoe madamakola fakot sodako. Itu. Sebegitu kuatnya keyakinan atau akidah atau keimanan Abu Bakar itu, sebegitu kuatnya sampai Nabi itu memuji habis Sayyidina Abu Bakar. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Sayyidina Abu Bakar, Rasul itu mengatakan begini, lawuzina imanu Abu Bakrin bi imani ahlil ad. Andai imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya seluruh penduduk bumi, la rojaha imanu Abu Bakar. Maka imannya Abu Bakar itu yang unggul. Coba bayangkan. Berarti kan imannya Abu Bakar itu jempol. Dua jempol. Nah itu. Nah jadi kemudian sekarang kita tidak mungkin jumpa dengan Nabi. Tapi kita masih bisa bertemu dengan tinggalannya Nabi. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita itu memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu kalamullah. Jadi materi di dalam apa itu ya? Al-Fiqhul Islam atau dalam Al-Fiqhul Islam itu. Al-Quran kalamullah itu luar biasa itu. Dahsyat itu. Dan itu mesti kita kaji. Supaya apa? Supaya kita ini punya keyakinan yang kokoh terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kalamullah. Kalau sudah kokoh, perkokoh terus. Perkokoh terus. Sampai seberapa kokoh, kira-kira sampai seperti yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Dan sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, maka tergetar hatinya. Ya, kalau anak muda pasti ingatlah, disebut sebuah nama itu mak deg. Nah, gitu. Ya, benar Ustaz Sulaiman, ya. Nah, kalau saya sih enggak ya. Enggak beda. Itu dalam kisahnya kan itu yang kemudian menghasilkan apa yang disebut psikoterapi. Jadi ada hubungan antara psikologis dan fisiologis. Itu ditemukan oleh Ibnu Sina. Itu pada suatu hari ada pemuda datang kepada dia mengeluhkan segala macam, pusing lah ini gitu. Ditanya sakit apa, tidak jelas itu. Lalu oleh Ibnu Sina, pemuda ini diajak jalan gitu, mengelilingi kota sambil dia perhatikan. Nah, ketika diperhatikan itu setiap kali melewati jalan tertentu, jalan tertentu, itu dia ceria wajahnya. Lepas dari itu murung lagi, wah pusing segala macam. Lalu sama dia diulangi lagi, ketemu lagi di situ, lewat itu ceria lagi gitu. Lalu dia tanya, sebenarnya ada apa dengan jalan itu? Ya rupanya ada. Nah itu dia. Ini bapak ini cepat sekali menyautnya ini. Ya, ini sepuh tapi jiwa muda. Nah, kira-kira begitulah itu orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, kita disebut Allah gitu. Itu, ya. Jadi bukan biasa-biasa. Allah. Makanya itu Allahu Akbar segala macam itu menggetarkan hati, menggetarkan jiwa seorang. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya. Jadi seberapa kokoh kita mesti punya keyakinan terhadap Al-Quran kalamullah, kira-kira kalau kita ini bisa seperti itu. Jadi jangan sekedar toyib, tak apalah isinya di situ, toyib gitu. Jadi sampai nyambung di pikiran kita, nyambung di hati kita. Bagaimana caranya? Cari cara. Nah, saya selalu mengatakan begitu, cari cara untuk kita bisa punya keyakinan yang kokoh terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu
kalamullah. Cari cara. Di antara cara yang mungkin bisa kita pakai adalah mengamati bagaimana orang-orang kafir itu sampai akhirnya itu percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Itu bisa kita pakai. Ada banyak orang kafir itu yang kemudian masuk Islam itu gegara dia melihat bahwa Al-Quran itu memang adalah kalamullah. Di antaranya itu ada namanya Gary Miller. Gary Miller. Gary Miller itu seorang saintis, matematikawan, yang juga sekaligus seorang pendeta. Dalam rangka untuk meyakinkan jamaahnya tentang kebenaran agama yang dipeluknya itu, dia ingin tunjukkan kelemahan Al-Quran. Ini cerita sudah sangat lama, tahun 1973 di Ontario, Kanada. Lalu dia lakukan riset panjang terhadap Al-Quran. Tujuannya tadi, mencari kelemahan Al-Quran. Dalam risetnya itu dia menjumpai ayat 82 dari surat An-Nisa. 82 dari surat An-Nisa. Di sana terbaca, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apa engkau tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mengkaji Al-Quran? Walau kana min andi ghairillah, andai dia tidak datang dari sisi Allah, lawajadu fi ikhtilan katsira. Kau pasti akan menjumpai di dalamnya ada ikhtilaf yang banyak. Itu perselisihan yang banyak. Membaca ayat ini, Gary Miller itu seperti seolah-olah mendapatkan jalan untuk mencari kelemahan Al-Quran. Cari saja perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Semangatlah dia. Dia lanjutkan riset itu sampai 5 tahun. Dan apa yang dia dapatkan setelah 5 tahun? Alih-alih kelemahan, yang justru dia dapatkan adalah kekuatan Al-Quran. Tak ditemukan satupun perselisihan antara satu ayat dengan ayat lain. Bukan hanya tidak ada perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lain, tapi juga tidak ada perselisihan antara ayat Al-Quran dengan sains modern. Dia seorang saintis. Di antaranya dia tunjukkan rangkaian surat Al-Mu'minun. Yang antum mungkin hafal. Ya, Al-Mu'min itu. Qad aflal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi muridun dan seterusnya. Tapi biasanya hafal sampai ayat 9, 10. Ya kan? Ulaika humul warithuna alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Allahu akbar. Gitu. Selepas ini coba teruskan mulai ayat 12, 13, 14, 15, 16. Itu genap satu halaman. Kurang satu ayat. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama wa qasawnal 'idhama lahman tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ayat ini menceritakan tentang fase-fase pertumbuhan janin dari nutfah ke alaqah, alaqah mudghah, mudghah idhamah. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Masing-masing disebut dzulumatus tsalas, 3 kegelapan. 40 hari dalam hadis Bukhari, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari. Nah, nanti tanya kepada istri atau ibu kalau yang belum punya istri, ketika kandungan umur 120 hari apa yang terjadi? Mak grenjel. Itu confirm. Ya, saya pun juga belum pernah ya merasakan itu. Tapi saya tanya betul, betul itu. Ya. Jadi itu fase pertumbuhan janin yang disebut di dalam Al-Quran dan itu dibenarkan oleh ilmu kedokteran modern. Nah, apa yang kemudian terjadi? Akhirnya Gary Miller, alih-alih dia balik ke jamaahnya di gerejanya itu, akhirnya dia masuk Islam. Karena melihat bahwa ini betul-betul firman Allah, ini kalamullah. Dan merubah namanya menjadi Abdul Wahid Omar. Antum selepas ini boleh googling Abdul Wahid Omar di YouTube. Dia menjadi seorang penceramah terkenal di Amerika bagian utara. Itu tahun 1978.
Bisa kita ambil pelajaran kayak begitu. Pokoknya apa? Pokoknya kita ini sebisa mungkin makin hari makin kokoh keimanan kita terhadap Al-Quran.